kenal berapa macam, Dek? Sianosis ada dua, yaitu sianosis sentral dan perifer. ya, sentral dan perifer. Kalau sentral itu disebabkan oleh kelainan pada apa? Jantung. Sentral, jantung. Kalau paru pada gimana? Sentral pada jantung, kalau perifer pada paru ya. Kalau sentral berarti sianosisnya ada di mana? Sianosis sentral itu ada di mukosa bibir ya, ditandai dengan sianosis pada mukosa bibir. Sedangkan kalau sianosis perifer di ujung-ujung kaki ya. Paru bisa hipoperfusi yang lain, misalnya karena faktor suhu, kedinginan juga bisa ya. Oke, cara membedakannya dengan apa, Dek? Tahu nggak? Oh, ini sianosisnya sentral, sianosisnya perifer. Selain tadi letaknya, kemudian dengan pemberian oksigen ya, biasanya oksigenasi ya, kalau memang dia sianosisnya sentral, karena masalahnya ada di jantung, sirkulasi ya nggak ada perbaikan, atau perbaikannya hanya sedikit, paling 1 atau 2% peningkatan saturasinya. Tapi kalau dengan oksigenasi ya, diberikan O2 katakanlah pakai sungkup 5 liter gitu ya, dia ada perbaikan ya, berarti kemungkinan masalahnya di paru ya. Oke, kita masuk ke apa namanya PJB sianotik. TPT-nya udah kelihatan, Dek? Sudah terlihat? Belum, Dokter. Belum ya? Sudah dong. Ini sudah kelihatan, Dok. Oke. Ya. Kita membahas mengenai penyakit jantung bawaan. Contohnya apa, Dek, kemarin penyakit jantung bawaan? Yang terkenal apa tuh? Yang paling sering didapatkan? VSD, Etiologi overflow ya. Oke ya. TGA juga ya. Nanti kita akan pelajari bersama. Untuk klasifikasinya, penyakit jantung bawaan sianotik itu dibagi dua. Yang peredaran parunya itu berkurang, vaskularisasinya berkurang, dan yang vaskularisasi parunya bertambah ya. Kalau yang berkurang itu contohnya pada BOF, atresia pulmonal dengan VSD, atresia pulmonal dengan septum ventrikel yang utuh, jadi tanpa VSD ya. Kemudian atresia trikuspid dan anomali Epstein, itu yang vaskularisasi parunya berkurang. Jadi artinya di sini ada hambatan aliran darah dari ventrikel kanan menuju ke paru-paru ya. Oke. Sorry ya, ini banyak anak-anak kecil. Oke, tetralogi ovalo. Bentar ya. Tetralogi ovalo ini merupakan penyakit jantung bawaan sianotik yang paling sering ditemukan ya, kurang lebih 10% dari PJB ya. Kelainannya namanya tetralogi, berarti ada
empat kelainan ya, 4 kelainan ya. Yang pertama adanya VSD. Yang kedua ini adanya apa ini? Stenosis pulmonal ya, nomor 2 ini stenosis pulmonal. Kemudian adanya overriding aorta. Ya, overriding aorta, dan nomor 4 adanya RVH atau right ventricle hypertrophy. Gitu. Patofisiologi atau sirkulasinya tuh seperti apa gitu ya, mekanikanya. Karena adanya jadi derajat kebiruan pada TOF itu dipengaruhi oleh seberapa berat stenosis pulmonalnya. Semakin ketat stenosis pulmonalnya, maka semakin berat derajat sianosisnya ya. Kenapa? Sudah bisa dipahami ya, bahwa kan yang menuju ke paru-paru itu dia dari mana? Dari ventrikel kanan, ya kan? Dari ventrikel kanan melalui apa? Katup pulmonal. Kalau katup pulmonalnya ini, atau mungkin di sini ya, yang arteri pulmonalisnya ini ada stenosis di situ, ada kekakuan, akibatnya aliran darah yang menuju ke paru-paru kan akan semakin sedikit, berkurang ya. Akibatnya apa? Berarti darah yang bisa membawa oksigen kan juga akan lebih sedikit ya. Itu mempengaruhi derajat sianosisnya. Nah, karena adanya overriding aorta itu apa? Overriding aorta, harusnya aorta itu dia keluarnya dari ventrikel apa, Dik? Sinistra. Ya, sinistra. Ya, pada TOF ini ya, dengan adanya VSD gitu ya, kan dia ada VSD. Aorta ini dia mendapatkan darah tidak hanya katupnya, jadi katupnya itu ngangkang di septum interventricularis. Jadi tidak hanya dari ventrikel yang kiri, tapi juga dari ventrikel yang kanan. Ya, karena tadi ya adanya penyempitan di sini katup pulmonalis, kemudian ada overriding aorta, beban untuk ventrikel kanan memompa darah itu semakin berat, ya kan? Karena dia harus melawan kekakuan di sini, kekakuan di katup pulmonal, dan juga melawan tekanan sistemik kan, karena dia ketika memompa darah itu sebagian ke pulmonal, sebagian ke aorta, begitu kan? Ya, sehingga apa? Sehingga akan terjadi pembesaran ventrikel kanan. Ya, jadi sebenarnya pembesaran ventrikel kanan ini akibat dari kelainan-kelainan yang lain itu. Ini namanya tetralogy of Fallot atau TOF ya. Manifestasi klinisnya apa? Manifestasi klinisnya adalah seperti ini, sianosis, kemudian adanya jari tabu ya. Jari tabu atau clapping finger gitu ya. Itu kalau ada terjadi sudah kronis ya. Jari tabu itu bukan khasnya atau tidak hanya miliknya PJB sianotik, tapi semua penyakit yang mengakibatkan hipoksia lama, hipoksia kronis, menahun, gitu ya. Itu semua bisa mengakibatkan jari tabu, PJB sianotik, kemudian misalnya anemia kronis pada anak-anak talasemia, ya, itu juga bisa terjadi jari tabu, ya. Itu. Nah, pada TOF ini juga ada kondisi khusus ya yang kita sebut dengan serangan sianotik atau sianotik spell, paroxysmal hyperpno ya. Jadi pada kondisi ini
terjadi peningkatan dari stenosis pulmonalnya, sehingga aliran darah yang ke paru semakin sedikit. Akibatnya apa? Akibatnya juga terjadi tadi yang oksigen yang awalnya tadi sudah sedikit jadi semakin sedikit, ya. Atau bisa juga terjadi karena berkurangnya venous return, ya. Misalnya pada apa? Misalnya pada aktivitas gitu, ya. Itu juga kadang-kadang kondisi-kondisi aktivitas berat, kemudian dehidrasi, itu bisa memicu terjadinya cyanotic spell. Kemudian akan terjadi anemia relatif dan squatting atau jongkok. Jongkok ini sebenarnya adalah squatting ini merupakan mekanisme tubuh untuk mengantisipasi sebagai respon terhadap adanya serangan cyanotik, ya. Dengan dia squatting atau jongkok, itu kan dia tekanan intra abdomennya akan meningkat, ya kan? Akan meningkat. Kemudian akibatnya apa? Diafragma tertekan, kan semakin ke atas, ya kan? Nah, itu nanti pada akhirnya akan meningkatkan venous return. Jadi darah yang kembali ke ke jantung itu akan lebih banyak. Harapannya apa? Harapannya aliran darah yang menuju ke paru-paru juga akan lebih banyak, ya. Sehingga dengan tadi tambahan oksigenasi, maka akan mengatasi cyanosis spell. Kemudian komplikasi yang sering terjadi pada penderita TOF itu adalah penyakit cerebrovaskuler, kemudian abses, ya, abses otak, endokarditis infektif, anemia relatif, trombosis paru, dan perdarahan. Nah, pada kondisi ini juga selain tadi anemia, juga bisa terjadi polisitemia. Polisitemia itu apa? Kondisi di mana sel darah merahnya lebih dari normal, ya. Sel darah merahnya lebih dari normal. Kenapa? Sebagai mekanisme kompensasi, ya, sebagai mekanisme kompensasi dari kondisi hipoksemia, karena tadi darah yang bisa mengikat oksigen kan hanya sedikit, gitu kan. Jadi tubuh itu menggunakan mekanisme kompensasinya dengan memproduksi lebih banyak eritrosit, kan begitu, ya, supaya lebih banyak yang bisa mengikat oksigen, ya. Nah, cyanotic spell ini biasanya lebih sering tampak pada anak kurang dari 1 tahun, ya, ditandai dengan adanya gelisah, kemudian nafas yang cepat, ya, birunya bertambah, kadang bisa sampai penurunan kesadaran atau kejang. Lamanya bisa beberapa menit sampai dengan beberapa jam, ya. Kalau dia tidak segera ditangani, maka bisa mengakibatkan komplikasi cerebrovaskuler yang berat, ya, karena hipoksia otak, dan juga bisa sampai dengan kematian. Tata laksananya apa? Posisi niches position, tahu kan? Yang kakinya ditekuk gitu, ya, lututnya ditekuk, ya. Lututnya itu nempel ke dada, niches position. Kemudian oksigenasi,
Ya, oksigenasi biasanya pakai sungkup. Kalau pada anak ya kurang lebih 5 liter gitu per menit. Sedasi ya supaya anaknya tidak gelisah, karena kalau dia gelisah kan berarti konsumsi oksigennya meningkat, ya kan? Jadi ini diberikan sedasi, bisa pakai diazepam, lebih seringnya sih pakai morfin, ya. Kemudian koreksi asidosis, ya, biasanya terjadi asidosis metabolik karena tadi kondisi hipoksia. Propanolol, nah propanolol ini fungsinya untuk memperingan kondisi stenosis pulmonalnya. Nah, yang definitif adalah dengan operasi BP shunt. Pemeriksaan fisik pada kondisi TOF itu kita bisa lihat di sini dadanya menonjol, ya, ada pelebaran ventrikel kanan. Kenapa? Karena tadi ya ada RVH, ya kan, right ventricle hypertrophy. Kemudian bunyi jantung satunya normal, bunyi jantung duanya itu tunggal. Hanya ada komponen aorta, komponen pulmonalnya menghilang karena tadi ya dia ada stenosis itu. Kemudian bising ejeksi sistolik di daerah pulmonal. Ronsennya dia jantungnya berbentuk seperti sepatu, boot shape ya, gitu. Kemudian vaskularisasi parunya itu menurun. Ini yang paling sering ya, Dek. Paling sering itu TOF itu yang biru. Tapi ada juga varian yang namanya pink TOF. Pink TOF itu jadi karena adanya tadi adanya stenosis pulmonal itu, kemudian ada arteri-arteri kolateral, ya. Jadi ada arteri kecil-kecil gitu yang muncul dari aorta gitu, sehingga vaskularisasi parunya dia normal, anaknya tidak terlalu biru. Itu varian yang pink TOF ya. Nah ini gambaran boot shape, jadi seperti sepatu boot ya, Dek, ya, apexnya terangkat ya. Kalau RVH kan begitu ya, dia bergeser ke lateral tapi tidak ke kaudal, ya kan. Kalau dia pembesaran ventrikel yang kiri itu kan kaudolateral ke arah sini ya apexnya, tapi kalau ventrikel kanan kan hanya ke lateral saja, jadi seperti terangkat begitu. Kemudian konus pulmonalisnya di sini dia mencekung karena apa? Karena tadi ada stenosis. Akibatnya apa? Arteri pulmonalisnya kan dia tidak berkembang kan, ya kan, kecil, arteri pulmonalisnya kecil, jadi dia di sini cenderung cekung gitu. Vaskularisasi ya biasanya kan sampai 2/3 di sini ya, ini lebih sepi, vaskularisasinya menurun. EKG-nya biasanya RVH, gelombang P di lead 2-nya tinggi ya, jadi ini P pulmonal itu karena adanya peningkatan dari pembesaran dari atrium kanan ya. Kemudian pemeriksaan ekokardiografi ditemukan ada 4 kelainan tadi ya. Ada VSD, overriding aorta, kemudian PS, pulmonal stenosis, dan RVH ya. Dan ada biasanya ini stenosis infundibular. Jadi infundibulum itu bagian pangkalnya dari arteri pulmonalis itu dia lebih sempit. Nah, sebelum dilakukan bedah korektif, biasanya dilakukan kateterisasi jantung dan angiokardiografi ya, untuk mengetahui apakah ada VSD yang multiple, kemudian apakah ada kelainan dari arteri koronaria, gitu-gitu ya. Atau di sama suaranya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak dari TOF ini? TOF.
Ada yang mau ditanyakan nggak, TOF? Belum ada, Dok. Belum ada? Belum, Dok. Oke. Eh, kalau tadi ya dari kelompok yang vaskularisasi menurun, saya rasa mungkin itu yang paling perlu ketahui ya. Kemudian kita masuk kelompok yang vaskularisasinya normal atau bertambah. Normal atau bertambah. Ya. Nah, contohnya apa? Ini TAPVD, total anomali ya, pulmonary vein drainase. Jadi vena pulmonalisnya itu yang harusnya dia masuk ke atrium kiri, dia masuk ke vena cava ya. Kemudian truncus arteriosus, kemudian ada TGA ya, transposition of great arteries ya. Nah, kalau pada kondisi-kondisi seperti itu aliran darah ke parunya berlebih ya, aliran darah ke paru berlebih sehingga bisa terjadi ini ya, tanda-tanda gagal jantung ya, kesulitan menghisap atau menetek, gagal tumbuh kembang, infeksi paru berulang ya, gagal jantung kongestif dan hipertensi pulmonal. Itu. Ini TGA. TGA apa tadi, Dek? Transposition of great arteries. Great arteries itu berarti arteri-arteri yang besar yang keluar langsung dari jantung. Apa? Aorta dan arteri pulmonalis. Nah, itu terjadi transposition, terjadi perubahan ya. Jadi dia aortanya keluarnya dari ventricle apa? Yang aorta keluarnya dari ventricle, harusnya dari ventricle apa? Kanan. Ini jadi keluarnya dari ventricle kiri gitu. Ini ya, yang komplit TGA. Komplit TGA. Jadi yang arteri pulmonalisnya keluarnya dari ventricle kiri. Gitu deh. Jadi sirkulasinya gimana? Kalau pada yang komplit TGA, pada komplit TGA itu jadi ini ya, RA dan RV Nah, jadi pada right ventricle atau ventricle yang kanan, dia itu tempat keluarnya aorta. Yang left ventricle tempat keluarnya arteri pulmonalis. Akibatnya apa? Aorta itu harusnya aorta itu membawa darah ke seluruh tubuh. Tapi dia dapat darahnya dari right ventricle. Dari ventricle kanan yang isinya adalah darah yang miskin oksigen. Ya kan? Kemudian kalau yang left ventricle di sini dia keluarnya justru arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis yang menuju ke paru, ya kan? Padahal bilik kiri, serambi kiri itu isinya adalah darah yang kaya oksigen. Bisa dipahami ya? Jadi sirkulasinya yang kaya oksigen ya muter di situ terus ya, ke paru lagi. Nah, sedangkan yang miskin oksigen ini dia dari seluruh tubuh masuk ke yang kanan, kemudian keluar lagi ke seluruh tubuh lagi. Ya. Nah, pada komplit TGA ini kalau dia tidak ada defek, tidak ada bolong atau sekat atau mungkin pirau PDA, ya bayinya tidak bisa bertahan. Begitu PDA nutup, bayinya ya
apa namanya bisa meninggal gitu ya. Itu yang namanya drug dependent, penyakit jantung bawaan yang drug dependent, bahwa kelangsungan hidupnya, prognosisnya itu dipengaruhi oleh terbukanya PDA. Pada kondisi-kondisi yang seperti itu, yang drug dependent itu adanya PDA justru merupakan jalur penyelamat, Dek. Jadi harus dipertahankan, malah harus dipertahankan, nggak boleh ditutup. Gitu. Ya. Yang kedua jenisnya adalah corrected TGA. Nah, kalau corrected TGA ini tadi kan aorta sama arterinya kebalik, tapi ventrikelnya juga kebalik, gitu. Jadi apa namanya, secara fungsional sirkulasinya itu normal. Jadi kalau yang corrected TGA ini anaknya enggak biru, gitu. Karena apa? Tadi pembuluh darah besarnya kebalik, tapi ininya juga kebalik, gitu ya. Kita bisa lihat di sini RV-nya dari RV keluar aorta, ya. Mana sih ini? Oh, ini ventrikelnya kan dia oh, ini yang apa namanya, kalau pada corrected TGA itu dia atriumnya sesuai ya. Jadi yang RA itu nanti dia ke LV-nya ke paru, ya. Jadi dari sirkulasi kan dia masuknya ke ventricle ke atrium kanan, ya kan, right atrium, ya. Habis itu dia ke ventricle kiri, ventrikelnya kebalik ini, ventricle kiri dia ke arteri pulmonalis, ya. Membawa apa? Membawa darah yang kotor kan ke paru. Ya, ini ya, dari RA, LV kemudian ke PA. Jadi tetap keluarnya dia ke paru. Mudah ya, Dek? Mudah nggak? Jadi kalau yang ini kan dia kemudian ke right ventricle, kemudian dari right ventricle itu dia ke aorta. Kalau yang corrected TGA ini, dia sirkulasinya itu secara fungsional sama seperti sirkulasi biasa, hanya saja chambernya dia terbalik. Jadi dari right atrium, kemudian dia masuk ke yang ini secara anatomis dan fungsional dia adalah left ventricle, Dek. Otot-ototnya lebih tebal seperti itu ya. Kemudian yang keluar dari left ventricle ini adalah PA, arteri pulmonalis, ke paru kan, kemudian kan masuk ya, vena pulmonalis kembali ke left atrium ke right ventricle, kemudian dari right ventricle ini dia ke aorta, ya. Kalau yang seperti ini nanti masalahnya ada pada kegagalan jantung, karena right ventricle itu kan dia lapisan ototnya lebih tipis ya dibandingkan dengan left ventricle. Nah, dia harus melawan tekanan ke seluruh tubuh, gitu. Dia tidak didesain untuk itu, jadi nanti lama-lama ini akan hipertrofi ya. Kemudian kekuatan untuk memompanya berkurang, jadinya gagal jantung, ya. Ada yang mau ditanyakan untuk TGA, Dek? Ini juga ini kalau nggak ada dia tadi ya, kalau nggak ada defek ya bisa meninggal ya. Izin bertanya, Dok. TGA. Ya. Izin bertanya, Dok. Untuk ya Dek, gimana, Dek? Untuk yang corrected TGA itu kan dia suaranya kurang terdengar, Dok. Iya. Ya. Untuk yang corrected TGA itu kan
dia alur Mm-mm. darahnya itu kan sudah sesuai dari Mm-mm. atrium kanan terus menuju ke pulmonal, arteri pulmonal. Nah, itu kenapa kok disebutnya yang sebelah kanan justru left ventricle, yang kiri justru right ventricle? Apakah di Jadi secara echo atau di USG ada iya. kelainan? Heeh. Jadi dari ekonya bisa kelihatan bahwa dia secara anatomisnya itu kan kalau yang right ventricle itu tadi ya ototnya lebih tipis, kalau yang left ventricle itu dia ototnya lebih tebal. Jadi secara anatomis dia ini adalah yang di sini yang terbentuk bukan right ventricle tapi left ventricle. Yang di sini adalah dia yang right ventricle ya. Jadi dia chambernya terbalik. Chambernya terbalik. Berarti untuk penegakan diagnosis corrected TGA itu harus pakai pemeriksaan echo ya, Dok? Iya. Semua kelainan jantung itu untuk diagnosis pastinya itu dengan ekokardiografi, Dek. Pemeriksaan fisik, kemudian anamnesis, pemeriksaan fisik itu menunjang diagnosis, tapi kalau kamu mau tahu kelainan pastinya itu dengan eko. Kalau kamu mau lihat atau diagnosis pasti sampai dengan melihat barangnya itu dengan kateterisasi. Kalau kateterisasi itu kan kayak ada teropong yang dimasukkan, Dek. Ya, nanti di situ kamu bisa lebih jelas melihat, oh ternyata bolongnya ini VSD-nya nggak cuma satu nih gitu, ada beberapa bolongan. Kemudian misalnya apa, bisa mengukur tekanan di ventricle kanan, ventricle kiri itu berapa. Itu biasanya untuk menentukan operasinya gitu, jenis operasinya atau ini sudah perlu dilakukan operasi atau belum. Kemudian operasinya apakah harus buka jantungnya atau cukup dengan kayak kemarin amplatzer aja ya, ASO gitu ya. Itu melalui kateterisasi. Itu deh. Baik, Jadi terima kasih, Dok. kalau dilihat TGA ini ya, oke. TGA ini sebenarnya kan tadi transposition ya. Transposition itu dilihat dari sininya. Dari keluarnya aorta dan PA. PA harusnya keluar dari RV kan? Ya kan? Nah, ini enggak, ini terbalik. Lihat ya. Ini RV dan jadi VA-nya pasti discordance gitu. Ini kan LVPA ya, sama ya, LVPA, RV. Nah, hanya saja kalau yang corrected ini chamber yang ini ventricle-nya juga terbalik gitu. Jadi dia secara tadi fungsionalnya seperti sirkulasi normal. Ya. Ini juga ada yang membedakan begini, tanpa tadi ya VSD dan dengan VSD. Kalau tanpa VSD ya berarti tadi menggantungkan pada jalur penyelamatnya PDA. Begitu PDA tertutup ya wassalam gitu ya. Tapi kalau yang VSD ya karena dia sudah ada jalur penyelamat VSD-nya, ya kan dia di sini ada mixing kan, terselamatkan gitu. Tapi kalau yang ini itu justru harus dibolongi, Dek. Jadi kalau yang TGA IVS ini intact ventricle septum, nggak ada jalur penyelamatnya, hanya PDA ini operasi yang sitonya adalah dilakukan BAS. Jadi atriumnya ini, septum atriumnya ini justru dibolongi. Dia bikin ASD gitu ya. Jadi ASD buatan malahan. Sengaja supaya ada percampuran antara yang kaya oksigen dengan yang miskin oksigen gitu. Ya. Nih. Ada yang mau bertanya lagi mungkin? TGA nggak ada? Ini ya, diagnosisnya dia punya jantung duanya tunggal ya, biasanya nggak ada bising kecuali kalau memang ada tadi defek VSD misalnya ya. Kemudian fototoraknya adalah egg on site heart dan vaskularisasi parunya meningkat ya, karena dia tadi dari left ventricle ya. Ya, ini EKG-nya terjadi hipertrofi ventricle kanan, ya kan? Karena apa tadi? Karena ventricle kanan dia harus melawan
tahanan sistemik, padahal dia itu didesain untuk melawan tahanan paru yang lebih kecil, ya kan. Kalau tahanan sistemik itu kan dia harus mengalirkan darah sampai ke otak, ya, di ujung atas sampai ke kaki di ujung bawah, ya. Dia kan akan lebih harusnya lebih kuat. Nah, itu padahal dia ototnya lebih tipis, gitu ya, gampangannya begitu. Ya, ekonya ini ya kebalik ya, pulmonalis berasal dari ventrikel kiri dan aorta dari ventrikel kanan. Kemudian Epstein anomali. Nah, Epstein anomali ini jadi untuk apa namanya, Epstein anomali ini dia atrium kanannya sangat besar, ya, sangat besar, sehingga foramen ovalenya itu juga karena ini besar, dia bolongannya juga akan membesar, gitu ya. Kemudian anulus tricuspid itu yang dia harusnya mungkin di sini ya, dia akan agak lebih di bawah anulusnya, gitu. Anulusnya itu kayak ringnya itu, ya, dia akan lebih di bawah karena muskulus papilarisnya pendek. Masih ingat ya dulu anatomi ya? Ya, ada kan muskulus papilaris di ventricle, ya kan? Dia yang fungsinya untuk menarik katupnya itu. Nah, karena itu pendek, akibatnya anulus tricuspidnya itu rendah, ya. Jadi lebih di bawah begitu. Akibatnya apa? Terbentuk atrium kanan yang besar dan ventrikel kanan yang kecil, ya kan? Ventrikel kanan yang kecil. Nah, manifestasi klinisnya apa? Biasanya cyanosis, ya, cyanosis bisa ringan, bisa sedang. Kemudian pada auskultasi itu ada iramanya ke arah mana? Galop, ya. Ada irama triple atau quadruple, galop. Kemudian sering disertai dengan bising parsistolik. Ya, foto dadanya ada kardiomegali dengan vaskularisasi paru normal atau kurang. Kemudian EKG dia menunjukkan RBPB, ya, karena tadi lebih kecil, ya, tadi lebih kecil yang ke arah ventrikelnya tadi, ya, bisa juga terjadi disrepnia. Ya. Kemudian ekonya tadi apa namanya? Oh, ini salah. Ekonya tadi ya terlihat pembesaran RAH, ya, pembesaran ventrikel, pembesaran atrium kanan dan ventrikel kanan yang kecil. Oke. Kemudian yang terakhir adalah TAPVD. Ini TAPVD. TAPVD apa? Total anomali pulmonal vein drainase. Ya, kalau vena pulmonalis dia harusnya kemana, Dek? Harusnya bermuaranya kemana? Atrium Vena sinistra. pulmonalis. Vena, ya, harusnya ke atrium Sinistra. kiri, ya kan? Vena itu kan pembuluh darah yang masuk. Vena pulmonalis berarti pembuluh darah yang masuk ke jantung berasal dari pulmonal, ya. Itu dia harusnya ke atrium yang kiri membawa banyak oksigen, tapi pada TAPVD ini dia bermuara ke vena cava. Bermuara ke vena cava. Jadi bercampur dengan darah yang miskin oksigen. Nanti ya. Jadi harusnya kan ini kan dia bawa banyak oksigen nih, harusnya masuk ke sini kan. Yang kiri, ya kan. Kemudian nanti akan ke ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Nah, ini enggak, dia bawa darah yang kayak oksigen tapi kemudian baliknya ke vena cava. Yang baliknya ke vena cava. Akibatnya terjadi mixing antara yang kayak oksigen dengan yang miskin oksigen.
Ya, dan ini biasanya disertai dengan defek KSD. Makanya yang ke seluruh tubuh itu kan juga dia udah bercampur ini ya. Oke. Mungkin itu deh yang kita pelajari ya. Kalau yang penyakit jantung sianotik memang biasanya yang banyak keluar itu adalah ini TOF ya, kemudian Epstein anomali kadang-kadang, sama TGA. Itu yang biasa keluar di UKM PPD. Tapi yang lain ya kamu harus tahu sih ya. Tapi nanti bisa dibaca sendiri. Ya. Kalau atresia pulmonal udah jelas ya, atresia pulmonal itu berarti tidak terbentuk buntu. Jadi dia buntu. Yang ke arah pulmonalnya atresia pulmonalisnya dia keluar buntu, nggak ada aliran ke pulmonal, sehingga ini ya termasuk kalau atresia pulmonal dengan septum ventricle yang utuh dia termasuk yang duct dependent, ya kan? Alirannya dapat dari mana? Ya, selama masih ada PDA-nya dia bisa bertahan, tapi kalau PDA-nya menutup kayak gini nih nggak bisa ya. Jadi harus dipertahankan PDA-nya membuka. Ada yang bertanyakan nggak, Dek? Untuk yang ini? Izin bertanya lagi, Dok. Kalau nggak ada mungkin yang kemarin asianotik ya. Tadi untuk yang corrected TGA yang dia kan right ventricle memompa darah ke sistemik ke perifer. Nah, itu apakah dinding ventricle-nya bisa terjadi RVH, Dok? Iya. Jadi kalau pada TGA itu kan memang dia ya, ini kan dilihat ya, hipertrofi ventricle kanan. Oh, iya. Ya kan? Kalau pembesaran atrium kanannya bisa ya, bisa tidak. Pada stadium lanjutnya bisa gitu ya. Tapi hipertrofi ventricle kanan itu pasti terjadi karena itu tadi ventricle kanan itu dia didesain untuk melawan tahanan pulmonal. Tahanan pulmonal itu tidak setinggi tahanan sistemik. Ya, begitu dia harus melawan itu ya, kan dia ekstra kerjanya, tapi lapisan ototnya itu lebih tipis. Akibatnya apa? Akibatnya dia akan dilatasi. Ya, kalau ventricle kanan itu dia membesarnya adalah dilatasi. Kalau ventricle kiri itu dia membesarnya karena hipertrofi lapisan ototnya, ya. Karena dia harus memompa lebih keras, akibatnya lapisan ototnya akan lebih besar, dan gitu. Sampai pada suatu saat ketika itu sudah nggak bisa melawan tahanan, ya akhirnya gagal jantung kan begitu. Ingat hukum Starling ya. Baik, Dok, terima kasih. Peragangan pada titik tertentu nanti dia sudah tidak bisa mengkompensasi, sudah tidak bisa meregang lagi, akhirnya akan terjadi kegagalan kontraksi. Oke, ada lagi yang bertanyakan? Yang lainnya? Enggak ada? Enggak ada? Yang kemarin mungkin yang asianotik, ada yang bertanyakan enggak? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, ini berarti saya sudah selesai ya untuk materinya.
Tambahan yang harus kalian pelajari yang kemarin berarti apa PS ya, pulmonal stenosis. Kalau yang ini saya rasa cukup itu aja. Truncus arteriosus boleh ya. Truncus arteriosus. Kalau single ventricle ini jadinya hanya terbentuk satu ventricle deh, nggak ada dia. Jadi chambernya cuma ada 3, atrium kanan, atrium kiri, kemudian ventricle gitu. Nah, kalau yang seperti itu ya sudah jelas ya, ada mixing ya. Darah yang dari paru kembalinya ke ventricle itu juga kan, baru dipompakan ke seluruh tubuh gitu. Kalau ini single ventricle, ini udah jelas ya. Jadi kayak ada VSD tapi gede banget, jadi nggak terbentuk septumnya sama sekali. Ya. Terus apa lagi, Dek? Truncus arteriosus ini ada tipe-tipenya. Ya kalian kalau mau buat baca-baca ya boleh. Atresia tricuspid ini kalau nggak ada bolongnya, nggak ada ASD ya mati sama. Karena kan jadi darahnya nggak bisa mengalir kan dari atrium kanan, dia mau kemana? Nggak bisa. Jadi kalau atresia tricuspid ini foramen ovalis sudah menutup, nggak ada bolongan yang lain ya sudah. Ini bas, nanti dia harus dibikinkan lubang di septum apa namanya? Septum yang atriumnya. Nggak ada nih? Sudah jelas semua ya? Pertama TOF sudah jelas, Dek? Oke, kalau sudah jelas semua, nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Dok. kasih, Dok. Terima Ya, kasih, Dok. sama-sama. Terima kasih, Dok.